Kasih gue 20 menit, dan omongan lo itu bakal 20 kali lipat jauh lebih jelas. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah komunikasi. Lo harus paham, itu adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil. Dan ini pasti bakal mengundang pertanyaan, kayak bang, emang apa hubungannya dari konsep komunikasi itu proses, bukan hasil? Jadi gini, ketika lo mengalami belibet, atau lo mengalami kendala komunikasi kayak gugup, dan itu bikin lo jadi belibet juga, atau entah kenapa nih, orang sering bilang ke lo kayak, lo tuh ngomong apa sih? Dan lo misalkan menyalahkan diri kayak, oh gue emang gak pandai komunikasi aja bang. Dan ini yang terjadi bahkan dalam platform edutech ilmu komunikasi gue, yang kita udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi dari seluruh Indonesia. Banyak banget dari murid-murid Stand Academy yang awalnya itu sering bilang ke gue kayak, bang emang gue tuh gak pandai aja berkomunikasi, kayak gue gak punya bakat dalam komunikasi. Ada yang punya alasan lah kayak gue itu introvert, gue itu emang pemalu, gue itu apa segala macam. Intinya banyak beribu-ribu alasan yang orang sering bilang yang menjadi alasan kayak gue gak pandai komunikasi karena begini. Nah, yang bakal ngubah mindset lo banget, dalam masalah belibet ini, itu adalah lo harus paham bahwa komunikasi itu proses bukan hasil. Dan ini artinya adalah ketika lo ngelihat orang yang jago ngobrol, orang yang jago komunikasi, orang yang jago ngobrol depan kamera, orang yang jago mengungkapkan isi pikiran mereka, itu semua hasil dari sebuah proses, bukan hasil itu sendiri. Kayak bang, gue pusing nih bang, kayak gue gak paham maksudnya apa gitu loh. Gini, ketika lo ngelihat Ronaldo jago main bola, ya karena ya Ronaldo tahu sesuatu cara teknik main bola yang mungkin lo gak tahu cara ngelakuin itu gimana. Dan apalagi basket, Stephen Curry atau LeBron James atau Kyrie Irving atau siapapun itu, yang jago main basket misalkan, karena ya mereka tahu sesuatu yang mungkin lo nggak tahu tentang cara main basket. Sama dengan kayak pebisnis. Sama dengan, let's say Elon Musk deh. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia tahu cara ngelakuin bisnis, teknik-teknik bisnis yang mungkin lo nggak tahu, dan dia ngepraktekin hal tersebut yang dia tahu dan lo nggak tahu. So, basically, semua bidang itu selalu ada yang disebut sebagai proses dan hasil. Nah, proses dan hasil. Ini yang gue bakal tekenin pada hari ini. So, kalau misalkan kita pakai sudut pandang proses bukan hasil ini dalam dunia komunikasi, lo bakal mendapatkan sebuah kesimpulan dari bahwa cara lo berbicara itu sebenarnya adalah hasil dari proses yang terjadi dalam pikiran lo. So, dalam kata lain, lo bisa ngasah skill komunikasi lo bisa jadi jago banget berkomunikasi, lo bisa bikin siapapun yang ketemu sama lo jadi suka ngobrol sama lo, bahkan gak sabar pengen ketemu sama lo lagi, atau lo bisa nerapin karisma yang katanya orang-orang Indonesia tuh mikirnya sebagai buka aura lah, mandi pakai bunga pas segala macam. No, semua hal dalam bidang komunikasi itu bisa lo dapatkan dalam bagian hasil kalau lo tahu bagaimana proses terjadi hal tersebut. Dan gue bakal memasukkan sebuah sedikit cerita dari masalah yang pertama ini. Dulu, pas gue masih belajar cara berkomunikasi lah, dalam tanda kutip. Jadi kenalin dulu sama gue Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang science communication. Dan dulu pas gue lagi ngebangun brand perusahaan gue, tapi bukan yang edutech ya, ilmu komunikasi. Jadi gue ngebangun Voila Enterprise waktu itu. Dimana Voila Enterprise, kita tuh menghandle brand-brand di luar sana untuk aspek social media management. Jadi kalau mereka punya sosmed, Instagram, TikTok, YouTube, gue yang handle sosmednya. Bang, lo handle ngapain aja? Intinya gue cuma bikin konten aja buat mereka. Gue ngelola hasil dari konten itu ke mereka. Ada customer juga yang dihasilin dari sana. Itu ada leads management segala macam. Intinya gue gak bakal bahas karena itu beda bidang dari komunikasi. Tapi the point is, dari cerita ini adalah pertama kali gue mendirikan brand itu, dan gue ketemu sama orang-orang yang si eksekutif levelnya gitu, kayak pemimpin dari brandnya waktu itu. Gue harus meeting sama banyak klien kan. Dan pertama kali yang terjadi adalah gue tuh gugup banget. Kayak gue ngerasa, gue takutnya ntar salah ngomong gak ya? Gue takutnya kayak gue gak bisa presentasiin diri gue dengan baik gak ya? Kayak orang bakal tertarik dengan apa yang gue bicara atau enggak ya? Jadi hal-hal kayak gini yang gue pusingin dalam bagian hasil sini. So gue gak tahu cara bisa berkomunikasi dengan pede dan lancar. Tapi seiring gue ngelakuin praktek,
Jadi gue belajar dengan cara pertama gue datang di meeting, ketemu sama berbagai orang dari bidang yang berbeda-beda, dan gue pitching untuk jasa gue waktu itu. Gue mempelajari hal-hal apa aja sih yang bikin dealingnya itu jadi deal waktu itu. Oh, gue ngeliat respon yang pertama itu adalah pas gue mention permasalahan dari brand tersebut, biasanya orang yang menjadi pemimpinnya bakal lebih ngedengerin gue daripada gue ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan brand gue. So, dari sana gue memperbanyak tuh komunikasi gue dengan membicarakan hal-hal yang relevan, kayak oh ini masalah lo, ini yang pengen lo imbi-imbikan, lo pengen bisa dapat reels yang punya 100.000 views misalkan. Nah, gue membicarakan hal-hal yang mereka inginkan. Nah, tapi the point is, kalau lihat proses dari belajar komunikasi gue waktu itu adalah gue mendefine atau gue mendefinisikan hasilnya terlebih dahulu dari komunikasi gue, yaitu adalah waktu itu gue pengen bisa ngeyakinin orang. Berarti kalau misalnya lo pengen bisa untuk tidak belibet di sini, berarti adalah lo pengen bisa berbicara tanpa belibet. Oke. Sekarang yang harus lo lakukan adalah lo cuma perlu cari aja gimana sih cara proses berbicara yang enggak belibet. Kayak sesimpel itu doang. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, terus bang kalau kayak gitu gimana proses berbicara yang memang nggak belibet? So di sini gue bakal kasih lo sedikit penjelasan dari gimana lo bisa berbicara dengan nggak belibet. Pada dasarnya otak manusia atau setiap manusia itu pasti memiliki hal yang disebut sebagai otak. Dan lo harus paham, semua hal yang ada di dunia kita ini gitu kan, itu bisa terjadi karena ada otak. Lo bisa ngerasain minuman rasa Fanta misalkan, karena ya lo punya lidah. Yang dimana lidah lo itu bakal mengirimkan informasi ke otak lo. Lo bisa mencium karena lo punya hidung, yang bakal mengirimkan informasi juga ke otak lo. Lo bisa ngeliat karena lo punya mata, yang dimana bakal bisa mengirimkan informasi visual ke otak lo. Dan lo juga bisa mendengar suara karena lo punya telinga. Intinya lo punya panca indera. The same goes buat lo berbicara. Ketika lo berbicara, sebenarnya adalah di balik omongan lo, kita harus melihat proses yang terjadi dalam otak lo. So, ini namanya gue sebut sebagai proses komunikasi dalam otak lo. Nah, ini yang bakal kita bahas dalam video kali ini. So, bang, berarti kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah, emang gimana sih proses berbicara itu bisa terjadi dalam otak gue? Dan gimana hal ini bisa ngebantu gue berbicara 20 kali lipat jauh lebih jelas? Gini ya, pada dasarnya, ketika lo lagi belajar berkomunikasi, ada 3 tahapan yang terjadi dalam otak lo. Yang pertama, ini adalah bagian dari abstrak. Dan yang kedua adalah bagian dari struktur bicara. Dan yang ketiga, ini adalah bagian dari mediumisasi kata-kata. Dan gue paham, semua ini tuh cukup meribetkan dan ribet gitu loh bahasnya. Kayak, bang, ini artinya itu apa? Gue bakal jelasin satu persatu. Gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah bagian dari abstrak. Oke, ketika lo mendengar kata abstrak, pasti lo bingung kayak, bang, abstrak itu maksudnya gimana nih? Oke, gini. Ketika otak lo itu mau berbicara, otak lo harus melalui 3 hal ini terlebih dahulu, mulai dari yang pertama. So, 1, tahapan yang kedua, dan tahapan yang ketiga. Jadi ada 3 tahapan nih yang harus kita lalui. Oke. Tahapan yang pertama disebut sebagai tahapan abstrak. Dan tahapan abstrak ini adalah tahapan di mana ketika otak lo sebelum mulai berbicara, dia harus memperhatikan atau menemukan topik-topik yang dimana topiknya itu relevan dengan yang lo lagi bicarakan dengan teman lo. So, misalkan kayak, oh, ada 2 orang nih ya yang lagi ngobrol, ada lo dan ada teman lo, terus tiba-tiba teman lo ngomong kayak, bro, lo kemarin nonton gak sih tentang Jepang lawan Indonesia? Oke, misalnya nih topiknya bola berarti kan. Nah, ketika dia ngomongin topik bola, maka otak lo dalam yang bagian pertama ini, topik yang abstrak ini, maka otak lo bakal mencari topik-topik yang pernah lo dengar, lo baca, lo observasi, lo pelajari dengan topik bola yang lagi dibicarakan. Dan contoh, oh bang, karena lagi topik bola, mungkin ada CR7 juga bang, Cristiano Ronaldo misalkan. Bisa jadi. Oh, misalkan bang, World Cup, gue pernah nonton nih bang. Bisa jadi. Atau misalkan bang, Mbappe. Bisa jadi. Ini kan tokoh, ya kan 2. Bisa juga gak bang, misalkan kayak FIFA atau organisasinya. Bisa juga, bang, bisa juga gak tentang bisnis lapangan sepak bola? Bisa juga. Bisa jadi gak bang dari sisi misalkan apa lagi? Filsafat bola ada gak? Bisa juga. Misalkan ya ada filsafat bola. Misalkan bola itu ibarat kayak apa? Misalkan ada filsafat. Nah jadi gini ya, kita bakal recap sedikit. Ketika orang ngomongin topik bola, okay,
Hal pertama yang terjadi sebelum lo mulai berbicara dalam otak lo adalah pencarian abstrak. Dan pencarian abstrak ini berarti adalah otak lo bakal mencari topik-topik yang relevan dengan topik yang lagi dibicarakan. Oke, entah itu Bape, CR7, World Cup, atau segala macam, disesuaikan aja. Kalau misalnya topik filsafat, ya lo pernah baca apa tentang topik filsafat. Nah, dari sini, untuk lo bisa berbicara 20 kali lipat, jauh lebih jelas, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu memang pentingnya itu apa dari topik abstrak. Gini, pentingnya dari bagian abstrak ini adalah kalau otak lo sampai nggak menemukan topik-topik relevan yang lagi dibicarakan sama lawan bicara di depan lo, maka otak lo bakal, misalkan nih ya, bakal, nggak ada CR7, nggak ada FIFA, nggak ada filsafat bola, nggak ada bisnis bola. Nah, yang lo tahu cuman topik misalkan Mbappe. Dari sana, maka ketika lo berbicara, misalkan dia ngomongin topiknya bukan tentang Mbappe, tapi tentang misalkan CR7. Dan lo nggak tahu apapun tentang CR7 misalkan. Dan pas dia nanya, bro, opini lo gimana nih bro, misalnya tentang Cristiano Ronaldo lawan Messi, siapa yang lebih bagus? Nah, pertama, lo aja nggak pernah dengar tentang Cristiano Ronaldo. Dan yang kedua, lo juga nggak pernah dengar tentang Messi. Dan yang ketiga, lo juga nggak pernah tahu siapa yang lebih jago. Pas lo ditanya, dan lo cuma berusaha ngejawab aja biar lo kelihatan kayak nggak aneh gitu kan, maka lo bakal kayak, kayaknya Ronaldo lebih ini sih, iya dia lebih oke sih, gue lihat dia jagonya lebih di assist kali ya. Dan inilah yang bikin otak lo jadinya belibet, yaitu adalah lo tidak menguasai topik yang lagi lo bicarakan terlebih dahulu. So dari sana, bang kalau gitu oke, gue paham bang, gue gak menguasai topik yang gue bicarakan, oleh karena itu gue jadi belibet. So gue harus ngapain bang? Ada 3 tahapan yang bisa lo lakuin dalam tahapan yang pertama untuk bisa bikin omongan lo lebih jelas. Oke. Yang pertama adalah learn more atau belajar lebih banyak. Dan yang kedua adalah baca lebih banyak. Dan yang ketiga adalah dengarkan lebih banyak. Dan ini 3 hal yang kalau lo lakuin dalam 30 hari ke depan, ini bakal ngubah hidup lo banget. Jamin 1000%. Yang pertama, itu adalah belajar. Banyak yang bilang kayak, oh bang, ngapain gue belajar dalam dunia komunikasi? So, ini argumen dari gue pribadi. Kenapa? Gue harus belajar kalau gue pengen jago komunikasi. Kalau lo nggak belajar, maka lo nggak bakal tahu banyak hal. Kalau lo nggak tahu banyak hal, terus apa yang bakal lo bicarakan? Jadi poin adalah, semakin banyak hal yang lo ketahuin, maka semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan. Semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan, maka semakin lo bisa connect atau bisa terhubung, bisa nyambung pas ngobrol sama orang-orang yang berbeda-beda. Orang A mungkin suka topik filsafat, orang B mungkin topik misalnya finance, orang C mungkin topik bisnis, orang D mungkin topiknya filsafat. Dan semakin banyak hal yang lo tahu, semakin bisa lo nyambung ngobrol sama yang A, sama B, sama C, sama D. Dan ini yang ngebantu lo untuk gak belibet pas ngobrol. So, yang pertama, lo harus belajar jauh lebih banyak lagi. Dan ini yang bisa lo lakukan adalah baca minimal 20 halaman buku per hari. Oke. Buku apapun, filsafat, bisnis, spiritual, and then apalagi misalnya personal development, psikologi, komunikasi, intinya baca sebanyak mungkin buku, tapi minimal sehari 20 halaman. Oke, jadi kalau sehari 20 halaman, harusnya dalam sebulan lo bisa kelar 2 buku. Berarti dalam sebulan, kalau 2 buku, kalau kita kaliin 12 atau dalam setahun, lo bakal bisa belajar kurang lebih 24. Oke, so ini yang pertama. Yang kedua adalah lo harus baca lebih banyak. Ini masih berhubungan dengan 20 halaman. Kenapa baca lebih banyak? Gini, ketika lo baca lebih banyak, lo bakal tahu subtopik yang lebih banyak juga. Oke, misalkan lo baca tentang topik bisnis. Dalam topik bisnis, lo bakal belajar ada banyak banget buku, misalkan. Oke, gue baca tentang Learn and Think, let's say Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Nah, di sana bakal ada banyak banget kan pembahasan yang dibahas. Ada kayak misalkan tentang, transportasi seksual, belum lagi biasa ada study case yang sering dikasih. Kayak misalkan, ini kisah Thomson menemukan bola pijar. Dan itu aja udah berhubungan lagi dengan ke topik fisika, atau mungkin topik bisnis, atau mungkin topik inventasi, atau mungkin apa segala macam. Intinya, the point is, semakin lo banyak membaca, semakin banyak topik yang bisa lo ketahuin dalam suatu topik yang besar. Jadi topik besar punya topik-topik kecil. Filsafat punya, let's say, ada topik tentang Carl Jung, Sigmund Freud, ada mungkin tentang, let's say, David Hume, atau mungkin Fyodor Dostoevsky. Intinya, hal-hal ini yang harus lo pelajarin dengan cara ngebaca buku. Semakin banyak yang lo tahu, lo baca, semakin bisa lo ngobrolin banyak hal. Oke. Yang ketiga adalah mendengarkan orang.
Ketika lo lebih banyak mendengarkan, maka lo bakal lebih banyak mendapatkan informasi. Oke, sesimpel itu doang. Lo banyak mendengarkan, lo banyak dapat informasi. Kalau lo banyak berbicara, lo banyak ngasih informasi. Dan ketika kita masih muda, yang paling hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita diem dan kita belajar sebanyak mungkin. Karena pengetahuan itu bakal membuat lo bisa menciptakan keputusan yang jauh lebih efektif. Yang dimana keputusan yang efektif bakal bisa menghasilkan hasil yang lebih efektif juga, baik itu dalam menghasilkan uang, atau mungkin memilih pasangan, memilih teman, memilih keputusan, bisnis, atau mungkin pekerjaan. Intinya semua keputusan itu perlu dengan pertimbangan pengetahuan. Pengetahuan memungkinkan lo buat bikin keputusan yang jauh lebih efektif dan lebih baik juga. So, gak ada ruginya kok lo mendengar lebih banyak, karena semakin lo mendengarkan lebih banyak, semakin banyak pengetahuan lo, dan semakin banyak pengetahuan lo, semakin banyak topik yang bisa lo bicarakan dengan siapapun itu, yang bikin lo lebih nggak belibet. So, oke, kita udah kelar di bagian yang pertama ini, yaitu adalah bagian dari abstrak. Yang kedua adalah, ketika otak lo udah nemuin nih, let's say, gue bakal ngomongin topik tentang bisnis. Gue bahas tentang kenapa Elon Musk itu bisa kaya bareng teman gue. Oke. Misalnya kayak, oh kita lagi bahas, oke bang, paling spesifiknya banget ya bang, ngomongin tentang Tesla. Nah, pas gue udah bakal memilih dalam otak gue, oke, kita bakal ngomongin Tesla nih, bareng temen gue si Kevin misalkan. Nah, pas gue bareng si Kevin bakal ngomongin topik Tesla, tentang Elon Musk yang bikin dia bisa jadi kaya, maka otak gue perlu mengubah ini menjadi hal yang gue sebut sebagai struktur bicara. Dan bang, oke, struktur bicara ini maksudnya gimana bang? Gini, struktur bicara itu pada dasarnya mirip banget kayak anatomi manusia. Kayak lo perlu kaki untuk lo bisa berdiri, lo perlu tulang kaki lo nih ya, paha sama bagian betisnya biar menopang bagian atas lo, dan bagian atas ini agar untuk bisa menopang kepala lo, yang kepala lo juga itu untuk digunakan untuk bisa mengontrol bagian di bawah sini. Jadi semua struktur ini memiliki sebuah kesinambungan lah. Ada kenapa bisa ada jari? Ya, untuk lo bisa makan. Tapi jari bisa ada kalau telapak tangan ada. Telapak tangan bisa ada kalau lo punya untuk bagian tangan bagian atasnya. Kayak sampai bahu. Lengan bagian atas bisa ada karena lo punya bahu. Bahu bisa ada kalau misalkan lo punya. Jadi, kita punya struktur yang jelas. Nah, sama dengan omongan lo. Omongan lo perlu punya struktur. Oke. Dan ini adalah urutan yang paling harus lo perhatikan. Nah, bang, urutan berbicara itu maksudnya apa aja bang? Kayak otak gue perlu ngubah topik tentang Tesla ini menjadi apa aja. Oke, ada 3. Yang pertama ada OU, ada OP, dan ada data atau fakta pendukung. Gue bakal jelasin yang pertama, yaitu adalah opini utama. Bang, opini utama itu apa? Opini utama pada dasarnya adalah lo itu bakal menyatakan apa yang pengen lo sampaikan dalam 2-3 kalimat. Oke, udah gitu doang. Kayak misalkan sih tentang Tesla. Oke, opini utama gue adalah Tesla itu bahkan dulu pernah lo bro hampir bangkrut. Misalnya kayak gitu. Oke, Tesla dulu pernah hampir bangkrut. Nah, setelah kita selesai di bagian yang pertama, kita bakal lanjut ke bagian yang kedua dalam komunikasi ini, struktur bicara, yaitu adalah opini pendukung. Dan bang, opini pendukung itu maksudnya apa bang? Opini pendukung pada dasarnya adalah lo tuh menjelaskan kenapa opini utama lo di sini itu benar atau penting. Kayak udah, opsinya ya lo memilih benar atau penting. Dan gue bakal kasih contoh dulu misalkan. Untuk yang bagian opini utama gue akan bilang bahwa Tesla itu bahkan dulu pernah bangkrut loh bro. Oh, kenapa ini penting? Oke, atau kenapa ini benar? Ternyata pas gue baca, ya ini penting karena Tesla hampir mau bangkrut, Elon Musk waktu itu bahkan harus kerja 17 jam per hari, gak libur, sama sekali dalam 1 tahun berturut-turut, Senin sampai Minggu. Dan ini menunjukkan bahwa Elon Musk itu punya work ethic yang benar-benar kuat banget. Dan itu mendukung juga kenapa dia bisa kaya sampai sekarang. Karena dia bekerja lebih banyak. Bahkan ada quotes Elon Musk yang pernah bilang kayak, lo kerja 4 jam sama orang yang kerja 2 jam, lo bakal menghasilkan 2 kali lebih banyak daripada orang yang kerja 2 jam. Sesimpel itu doang. Oke, so, dari sini, opini pendukung gue adalah, Tesla itu bahkan lo pernah hampir bangkrut loh bro. Dan ini ya, kenapa ini penting? Karena Tesla hampir mau bangkrut, maka Elon Musk itu waktu itu sampai harus kerja setahun full, 17 jam per hari, bahkan nggak libur sama sekali, Senin sampai Minggu. Nah, terus habis itu yang ketiga, dan ini adalah struktur yang ketiga, yaitu adalah data atau fakta pendukung. Dan bang, oke, kalau gitu data fakta pendukung ini maksudnya kayak gimana bang? Gini,
Data fakta pendukung ini adalah yang membuktikan bahwa opini pendukung lo itu benar atau penting. Jadi sebenarnya cuma kayak ngulangin aja. Opini pendukung bisa ada untuk mendukung opini utama. Data atau fakta pendukung itu bisa ada untuk mendukung opini pendukung lo. So, kalimat dalam data atau fakta pendukung ini adalah kalimat untuk menjelaskan kenapa opini pendukung lo itu benar atau penting. Jadi pilih aja, pick a choice. Oke, tadi gue bilang, karena Tesla hampir mau bangkrut, Elon Musk harus kerja 1 tahun, 17 jam per hari, bahkan nggak libur sama sekali. Nah, ada gak yang membuktikan omongan gue itu benar atau penting? Misalkan, gue bilang di bagian benarnya. Nah, opini pendukung gue itu bisa kayak gini. Bahkan dari StanleyAcademic.com, Elon Musk sendiri itu pernah menyatakan langsung kok bahwa waktu itu dia hampir pernah tipes. Nggak perlu dia tuh udah hidup atau enggak, makan atau enggak. Yang penting Tesla itu bisa selamat dengan cara kerja 17 jam setiap hari. Ini yang ngebuktiin bahwa omongan gue di bagian opini penuh itu benar. Nah, Bang, pada dasarnya kalau gue pengen bikin omongan gue lebih jelas 10 kali lipat, berarti ini dong yang bisa gue lakuin gitu, Bang. Oke, gue bikin struktur bicara gue itu lebih jelas. Jawaban simpelnya adalah yes, bener banget. Tapi gimana caranya? Lo bisa praktekin pikiran jelas ini, karena Bang, sekalinya gue udah mulai ngomong nih Bang, gue tuh kebiasaan ngomong gak pakai struktur Bang, dan kayak gue tuh belibet ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. So, gimana nih Bang, biar gue bisa berbicara dengan lebih jelas, dengan struktur yang jelas juga. Dan ini yang bakal gue lakuin. Harus menulis minimal 1 hari itu 1 lembar di sini, lembar halaman, tentang opini lo, bebas di topik apapun itu. Misalnya topiknya, misalnya gue kasih lo deh ya, topiknya adalah Elon Musk itu orang yang sukses. Nah, dari sana lo bisa menulis sebuah lembar halaman mulai dengan pertama opini utama lo itu apa. Oke, 3-5 kalimat utama, 2 atau enggak 2-3 kalimat utama. Setelah itu lo menyatakan opini pendukung lo yang menyatakan bahwa opini utama lo itu benar atau penting. Dan yang ketiga, lo bakal masuk ke data dan fakta yang membuktikan bahwa opini pendukung lo itu benar atau penting. Nah, ini bakal lo lakuin dalam 30 hari ke depan. 1 hari, 1 lembar. Berarti dalam 30 hari adalah 30 lembar. Ini bakal bikin kebiasaan berbicara dengan omongan yang terstruktur, yang bakal bikin omongan lo 20 kali lipat jauh lebih jelas. Dan yang ketiga, itu adalah bagian dari kata-kata. Jadi kalau misalnya kita udah mulai dengan yang tadi pertama, yaitu adalah bagian topik abstrak. Jadi kita udah pilih bagian dari Tesla. Terus juga udah ada nih struktur bicaranya. Nah, sekarang pas otak lo secara psikologinya udah mikir, oh ini lo yang mau gue omongin nih. Ada opini utamanya, pendukungnya, dan juga data kata pendukung. Oke. Yang ketiga, ini adalah bagian dari kata-kata. Bang, kata-kata itu maksudnya gimana? Gini, kata-kata berarti adalah kalau otak lo udah tahu, oh ini yang mau gue omongin, otak lo perlu perantaranya. Atau gimana nih cara bisa ngeluarin hal ini dalam otak gue, mentransfernya ke otak orang lain. Butuh dong ada perantaranya di tengah. Itu siapa? Ya kan? Sama lah, kayak misalnya lo mau bilang ke gebetan lo, kayak, gue tuh sebenarnya suka sama lo tau. Tapi kan lo malu nih, misalkan, nah, akhirnya lo nyuruh temen lo, bro, kasih tau dong gebetan gue suka sama dia. Terus datang temen lo, terus pergi gitu kan, terus bilang kayak, itu suka tau sama lo. Nah, itu yang terjadi dalam kata-kata ini. Jadi, kata-kata adalah perantara yang ngebawain ide dalam otak lo ke di otak lawan bicara lo. Oke. Nah, kata-kata ini adalah ketika otak lo udah punya struktur bicara, maka perlu dimediumisasikan menjadi kata-kata. Ibaratnya kata-kata ini tuh kayak warna dalam lukisan. Semakin banyak warna yang lo punya, semakin bisa detail lukisan yang lo ciptakan. So Bang, kalau kayak gitu, gue gimana nih Bang biar gue bisa ngomong 2 kali lipat jauh lebih jelas? Oke. Untuk lo bisa ngomong 20 kali lipat jauh lebih jelas dalam bagian kata-kata, itu adalah lo harus memperluas kosakata lo. Kayak serius. Dengan lo menguasai banyak atau lo punya kosakata yang luas, lo bakal bisa mengekspresikan ide lo dengan jauh lebih jelas. Tapi pertanyaannya adalah, Bang, seberapa luas dan gimana cara memperluasnya? Gini, seberapa luas adalah lo harus menguasai minimal kosakata dasar yang sekarang itu sering digunakan dalam kehidupan umum. Ini berarti penggunaan sesimpel kayak kata dan, tetapi, sehingga, siapa, di mana, kamu di mana, karena itu, gue, sehingga, segala macam. Gini, ya. Orang banyak yang mikir, Bang, kosakata umum itu nggak penting. Oh, enggak. Banyak orang yang nggak bisa menggunakan kosakata dengan efektif.
Sebenarnya dengan lo menguasai kosakata umum aja, yang lo ulang-ulang terus-menerus, lo baca buku, lo menulis, lo apa. Makanya gue bilang, baca buku untuk tahu kosakata, menulis untuk melatih penggunaan kosakata lo. Ketika lo melakukan dua hal ini secara terus-menerus, walaupun umum ya, lo nggak pakai kata-kata kayak perspektif, konjungsi, disonansi kognitif, bias lah, atau mungkin apa. Lo cuma pakai kosakata yang umum sifatnya, kayak gue hari ini ketemu sama siapa, dan pada saat itu gue ngerasa ketakutan. Dan dari ketakutan ini, gue merasakan hati gue sangat bergetar. Nah, penggunaan seperti ini, ya, repetitif, lo baca buku, lo membaca, lo mendengarkan, lo apa, dan lo menulis untuk melatih penggunaan kosakata lo dalam otak lo, ini memungkinkan otak lo ketika berbicara, itu bisa menggunakan kosakata lo lebih efektif lagi. Sama kayak misalnya gue punya 2 teman, dan gue kasih mereka 2 spidol, dan mereka adalah pelukis. Pelukis yang baru pertama kali melukis mungkin bakal kebingungan gimana cara gue ngegambar. Kayak mungkin, padahal sama-sama spidol, sama-sama punya tinta, tapi cara dia ngegambarnya mungkin berbeda dengan orang yang udah sering melukis. Orang yang 1000 kali melukis bakal jauh lebih efisien daripada yang orang baru pertama kali melukis. So, sama dengan berbicara. Orang yang udah 1000 kali berbicara menggunakan kosakata yang umum setiap harinya bakal lebih efektif daripada orang yang baru sekali berbicara menggunakan kosakata umum. Dan ini makanya banyak yang bilang kayak, oh kalau lo introvert ya lo nggak pandai berkomunikasi. Sebenarnya bukan kayak gitu. Korelasinya nggak gitu. Karena lo introvert, lo bakal cenderung untuk diam. Karena lo diam, lo bakal nggak menggunakan kosakata lo jauh lebih banyak daripada kalau lo suka berbicara. So, dari sana maka kita menemukan bahwa orang yang lebih banyak berbicara punya kecenderungan untuk melatih kosakata mereka lebih sering daripada orang yang sering diam. Dari sana adalah, bang, gue nggak bisa nih latihan omongan gue karena gue udah telanjur belibet. So, gampang. Mulai dengan menulis. Makanya gue bilang tadi yang bagian tadi, menulis dalam 30 hari ke depan. Menulis melatih otak lo untuk menggunakan kosakata dan struktur yang jelas yang dimana akan mempengaruhi nantinya cara berbicara lo. Tapi nggak sama situ doang, karena ada banyak banget faktor dalam belibet ini. Contohnya adalah perasaan gugup atau mungkin canggung yang bikin lo jadinya, karena gue canggung gue jadi lebih belibet nih bang. Nah, kalau lo pengen investasi skill komunikasi yang benar-benar worth it banget, gue jamin dalam 30 hari ke depan gue bakal bikin lo bisa ngomong tanpa gugup, gagap, belibet. Dan kalau sampai ini gagal, uang lo bakal gue refund 100%. Karena dalam program ini, lo bakal bisa belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih hebat lagi, kayak berretorika, berargumen, nerapin karisma, bikin orang bilang iya yang lo minta, atau komunikasi persuasif, dan masih banyak banget lainnya, dimana kita juga udah ngebantu 1000 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk mengasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang. Dan jika dalam 30 hari ini, lo ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya tertarik pengen join program ini, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.